menyebut kedua kondisi ini sebagai dua gangguan yang membuat kita harus memohon perlindungan kepada Allah darinya. Al-haibah adalah ketakjuban dan ketakutan penuh ketakziman dalam diri seorang hamba ketika dihadapkan pada kemutlakan Allah keagungan. Dan transendensinya, ketakterjangkauan kebesaran dan kekuasaannya, keadaan takut kepada Tuhan seperti ini memastikan bahwa sang hamba akan menjaga dirinya berada dalam batasan-batasan tata krama dan sopan santun sempurna hadap kepada Tuhannya dengan berpegang pada penghambaan ubudahnya sendiri. Al-annasu berarti kesadaran atau kemesraan dengan Allah yang dicapai oleh seorang hamba dari kondisi al-raja, al-hayabah, dan al-unsu memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan al-qaddu wa al-bahtu. Al-jama'u diambil dari makna keterkumpulan semangat al-haq, sedangkan lafaz al-farqu diambil dari makna semangat keterpisahan diri dengan seluruh alam bersama jam, berarti mengumpulkan serba meliputi pemanduan atau pengalaman penyatuan, sedangkan al-faraq adalah keberbedaan, keberpisahan atau ketersebaran. Al-faraq adalah pembedaan antara sang hamba dan Tuhannya. Pada proses turun dalam perjalanan menuju Allah, keberpisahan ini terjadi sesudah sang hamba fana dalam Allah. Dan ketika dia kembali kepada makhluk, sering didapatkan ketika seseorang berada dalam ritualitas tertentu, ia mengalami gejala-gejala alzam atau al-fariq sebagai pengalaman keagamaannya. Semua peristilahan tersebut oleh Syekh Siti Jenar digulung dalam satu pemahaman spiritual dalam bentuk kemanunggalan. Kondisi-kondisi tersebut yang tentu masih banyak kondisi lain yang muncul sebagai pengalaman keagamaan yang bisa didapatkan di lapangan, sangat sering bisa dijumpai pada orang-orang yang sering mengikuti atau melakukan kegiatan-kegiatan ritual tertentu sebagai pengalaman keagamaan yang kemudian juga berimbas pada pola kehidupan dan kepribadian orang tersebut yang jelas terdapat ketegasan oleh para sufi bahwa hakikat realitas adalah bersifat spiritual karena segala sesuatu berasal dari Tuhan dan Tuhan adalah wujud spiritual, sehingga didapatkan tingkatan realitas yakni lahut, jabarut, malakut, arsi, dan nasut. Pengalaman-pengalaman keagamaan tersebut jika diamati secara seksama menyembul menjadi kondisi-kondisi kejiwaan al-ahwal yang diperoleh melalui ritual-ritual tertentu sebagai perwujudan dari al-maqamat dalam tasawuf. Dengan demikian tampak perburuan akan pengalaman keagamaan merupakan proses pengetahuan tentang hakikat diri dalam Islam. Pengenalan kepada diri sendiri itu sama artinya dengan mengenali alam semesta. Dan ini merupakan pengetahuan Allah, ma'rifatullah. Maka ketika seseorang telah mencapai pencerahan tentang jati diri, maka ia akan mendapatkan pencerahan tentang hakikat ketuhanan dan tujuan kehidupan. Pada posisi inilah seseorang akan meraih apa yang disebut dengan hidup secara holistik.
Dalam hal ini Al-Quran menyatakan terhadap wujudmu itu kamu harus tahu persis. Ya, kita ulangi lagi. Ya, Quran menyatakan terhadap wujudmu itu kamu harus tahu persis. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Plato memiliki kata mutiara yang kemudian menjadi andagium kaum sufi berkat pembahasan Araban oleh Ibnu Arabi. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengetahui Tuhannya. Untuk mengetahui diri ini kita harus mengetahui wujud kita dalam hubungannya dengan Allah. Pengetahuan tentang hakikat diri dan pencerahan jiwa itulah yang membawa kebahagiaan sempurna, dan ini yang diburu oleh manusia. Diyakini bahwa hal ini dapat membawa seorang untuk memperoleh ilmu laduni, yakni ilmu pengetahuan yang diperoleh seorang secara langsung dari Allah. Setelah mengalami penyingkapan dalam dunia tasawuf, diyakini bahwa pengalaman keagamaan atau mistik mengakibatkan proses pencerdasan atau menimbulkan kecerdasan spiritual, terutama setelah bisa mengalami keadaan penyingkapan dan pencerahan yang kemudian juga mempengaruhi secara dominasi terhadap kecerdasan EQ dan kecerdasan EQ. Inilah juga yang menjadi maksud dari sebagian ungkapan judul kitab Ahmad Al-Ghazali, yakni Bawarik Al-Ma. Ini memiliki maksud sebagai iluminasi cahaya Allah yang sangat terang yang diterima oleh seseorang hamba, dan karenanya ia dapat bermusyahadah melalui kesan yang diperoleh oleh indera. Kesan tersebut kemudian disalurkan ke indera bersama common sense dan selanjutnya diteruskan ke relung hati. Kecerdasan pasca pencerahan dan penyingkapan dalam bentuk ilmu pengetahuan itu banyak dialami oleh para sufi. Kasus nyata dalam hal ini misalnya yang dialami oleh Imam Al-Ghazali yang mengalami kegalauan panjang selama 10 tahun akibat kegersangan spiritual, padahal sangat intens bergelut dengan teologi dan filsafat. Kemudian dia melakukan konversi dengan membersihkan jiwa, terjun dalam dunia sufi hingga mendapatkan penyingkapan kasyif, yaitu peristiwa konversi ini kemudian dia tuliskan dalam biografinya yang sangat terkenal, Al-Muqd min Al-Dalal. Dan setelah peristiwa tersebut kemudian bermunculan karya-karya yang cukup berlian, terutama 2 karya besarnya, yaitu Ihya Ulum Al-Din ma Mishkat Al-Anwar. Terhadap karya-karya Al-Ghazali yang muncul pasca konversi itu, Idris Shah pada tahun 1999 menyampaikan komentarnya bahwa kendati penemuan-penemuan psikologi dan ilmu pengetahuan Imam Al-Ghazali dihargai secara luas oleh kalangan akademis, tetapi tidak diperhatikan sebagaimana mestinya karena Al-Ghazali secara spesifik menyangkal metode ilmiah atau logika sebagai sumber asli atau awal ia berada pada pengetahuan melalui pendidikan sufinya di antara kaum sufi dan melalui bentuk pemahaman langsung tentang kebenaran yang sama sekali tidak berhubungan dengan intelektual secara mekanis. Tentu saja hal ini membuatnya berbeda di luar lingkaran
kalangan ilmuwan, apa yang menimbulkan penasaran adalah temuan-temuan begitu menakjubkan hingga orang akan berpikir bahwa para penyelidik ini mengetahui sebagaimana dia telah menempuh atau menempatkannya. Sayangnya hal ini hampir tidak akan berhasil karena pendekatan yang sangat berbeda para filosofis yang menjadi warna umum kaum intelektual akademis mengandalkan kemampuan rasio logika berpikir dan kekuatan akal intelektual experience, sementara para sufi menggunakan jalan yang sepenuhnya berbeda pada umumnya. Bermula dari intelektual akademis, yaitu pengalaman rohani yaitu dengan kekuatan rasa atau pengalaman rohani. Tentu bagi orang-orang atau masyarakat yang sekarang didominasi oleh corak berpikir para filosof akan menganggap pengetahuan para sufi itu kedengarannya lebih tidak masuk akal. Dan karena jalan yang berbeda itu, maka tidak heran bila banyak filosofi mampu berdebat tentang Tuhan, tetapi tidak mampu mengalami dan merasakan Tuhan. Itulah hal yang selalu dikritik oleh Syekh Siti Jenar. Selain Al-Ghazali, masih terdapat tokoh-tokoh yang justru dianggap sebagai imamnya kaum neosufi atau dikenal juga sebagai urban sufi, kota aliran tasawuf positif kaum Nuaik dan sebagainya, seperti Ibnu Arabi, Bayazid Al-Bastami, Suhrawardi, Mula Syadra, dan Mansur Al-Halaj. Untuk kasus Indonesia, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar tampaknya dapat mewakili imam sufi dalam kelompok tersebut. Hanya saja dengan tidak banyak dipahami oleh kaum neosufi atau pengagum genre baru sufisme bahwa pengetahuan tokoh-tokoh tersebut diperoleh setelah masa konversinya. Di kedua tasawuf sepenuhnya peneliti tasawuf kenamaan Reynold A. Nicholas pada tahun 1987 mencoba memperkenalkan kembali model pencarian pengetahuan para sufi tersebut melalui karyanya The Mystic of Islam. Ya, perlu dicari saudara-saudaraku bukunya ini, bagus juga ini, nanti saya akan cari ketika nanti ajaran Marifat sesi jalan selesai. Ya, mudah-mudahan saya bisa menemukan buku itu dan kembali membacakannya buat Anda. Berdasarkan kajian di atas, sekarang tampak sangat nyata bahwa apa yang dikemukakan oleh Syekh Siti Jenar dalam penjelasan mengenai tauhid, akal dan budi serta makna dan aplikasi syariat sebagaimana sebagian telah diungkapkan di atas, mempertegas tentang konsistensi ajaran manunggaling Kaula Gusti baik secara rasional maupun spiritual, bukan semata konsep keagamaan yang mentah dan teoritis, namun adalah doktrin agama yang aplikatif serba meliputi bagi keberadaan manusia di tengah semesta, dan menjelaskan secara konkret posisi utuh manusia atas Allah, hubungan timbal balik antara manusia yang akan membawa keamanunggalan kembali antara Kaula dan Gusti setelah manusia melampaui pintu kematian. Inilah ajaran agama yang real, sangat nyata
dan bisa dialami serta dirasakan langsung oleh yang melaksanakannya. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, terima kasih sudah mendengarkan audio saya ya, biar saya lebih bersemangat lagi nanti untuk membuat video berikutnya dengan judul Supisme Filosofi Sesiti Jenar, yaitu manunggaling kaula Gusti dalam cermin Abdul Al-Karim Al-Jali dan Ibnu Atta Al-Sukadri, ya, di mana nanti yaitu mengupas tuntas tentang ajaran-ajaran ilmu marifat. Dan nanti di video-video berikutnya ada cara-caranya seperti menutup pintu angin. Ya, saksikan sajalah saudara-saudaraku. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.